Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan seri tentang God of the Underdog. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman iman seorang tokoh besar di dalam Alkitab bernama Daud. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan buat kami saat ini boleh kembali berjumpa untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan akan menolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu saat ini kami mengarahkan perhatian kami, fokus kami, pikiran kami, hati kami hanya kepada Tuhan dan memohon Bapa berfirmanlah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama membuka 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 di sana tercatat kisah yang sangat terkenal, yakni ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Namun saya mengajak kita membaca secara khusus ayat 40 sampai ayat 52. Ayat 40 sampai ayat 52. Tertulis demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat
bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gat dan sampai Ekron. Sampai semenjak bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada tahun 2013, salah satu tim sepak bola papan atas yang berlaga di Liga Inggris, salah satu liga yang terkenal sangat ketat, yakni tim Arsenal, berkunjung ke Indonesia untuk bertanding dengan tim Indonesia 9. Pertandingan itu berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan tim Arsenal. Tentu, hasil ini bukan sesuatu yang mengejutkan, karena di atas kertas, tim Indonesia 9 kalah dalam segala hal dari tim Arsenal. Meski demikian, terselip sebuah harapan dalam hati para pendukung tim Indonesia 9 agar para pemain tim Indonesia 9 paling tidak bisa mencetak gol ke gawang tim Arsenal. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam hasil akhir, harapan itu pupus dan tidak terwujud. Nah, saudara sekalian, situasi yang serupa saat bangsa Israel berhadapan dengan tentara Filistin. Salah satu tentara Filistin bernama Goliat menantang tentara Israel untuk bertarung 1 lawan 1. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 8-10. Kalau Goliat mampu mengalahkan tentara Israel dalam pertarungan 1 lawan 1, maka tentara Israel harus tunduk kepada Filistin. Sebaliknya, kalau tentara Israel mampu mengalahkan Goliat, maka tentara Filistin akan tunduk kepada tentara Israel. Dan pada saat itu, menerima tantangan seperti itu, hanya ada 1 orang dari tentara Israel yang berani untuk menerima tantangan itu. Dan 1 orang itu adalah Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat profil Goliat dan profil Daud, tentu di atas kertas Daud kalah dalam segala hal dari Goliat. Misalnya, kalau kita melihat secara fisik, tinggi Goliat sekitar 3,2 meter. Kalau di dalam Alkitab dikatakan 6 hasta sejengkal. Dan tubuh yang besar itu diselimuti dengan otot yang kuat, yang membuat Goliat mampu mengenakan baju sirah seberat 57 kg. Atau dalam ukuran di dalam Alkitab 5.000 shikal tembaga. Goliat pun memanggul tombak dari tembaga dengan mata tombak seberat 7 kg. Kalau di dalam Alkitab ditulis 600 shikal besi. Jadi Goliat bukan hanya tinggi besar, tetapi dia juga punya otot yang sangat kuat yang mampu membuat Goliat bisa mengangkat benda-benda yang berat, mengenakan baju sirah yang berat. Nah, bandingkan dengan Daud yang digambarkan dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sebagai sosok yang kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Bahkan karena tubuhnya yang kecil, Daud tidak bisa berjalan dengan leluasa saat mengenakan baju sirah dan ketopong milik Saul. Kita bisa melihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 dan 39. Itu baru secara fisik. Dalam hal pengalaman, Goliat sudah menjadi prajurit sejak masih muda. 1 Samuel 17 ayat 33. Ada banyak medan pertempuran yang sudah dilalui. Dan ada banyak lawan yang sudah ditaklukkan. Tidak heran kalau Goliat memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi kalau dia bisa mengalahkan siapapun dari tentara Israel. Nah, bandingkan dengan Daud yang masih sangat hijau, kurang berpengalaman di medan perang.
Meski Daud mampu mengalahkan singa dan beruang, tetapi dalam hal pengalaman bertarung di medan perang, Daud tidak ada apa-apanya dibandingkan Goliat. Nah, kalau melihat fakta ini tidak salah kalau dikatakan Daud berada dalam posisi underdog saat berhadapan dengan Goliat. Apalagi kalau kita melihat perbedaan kualitas persenjataan antara Goliat dan Daud. Goliat mengenakan perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Dia mengenakan baju sirah, ketopong, membawa tombak, pedang, dan perisai. Bandingkan dengan Daud yang membawa senjata yang sangat sederhana, hanya tongkat, umban, dan 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai. Kalau melihat perbandingan ini, jelas Daud dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Goliat. Di atas kertas, Daud dalam posisi underdog dan dia bisa dengan sangat mudah dikalahkan oleh Goliat. Namun yang menarik, alih-alih merasa gentar saat berhadapan dengan Goliat, Daud justru menunjukkan keberanian. Paling tidak, dia berkata kepada Saul dalam ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud menyatakan keberanian bahwa dia akan bisa terlepas dari tangan orang Filistin itu. Yang menarik adalah dalam ayat 45 di hadapan Goliat, kalau tadi kepada Saul, pada ayat 45 di hadapan Goliat, Daud berani berkata, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara sekalian, kalau kita lihat kata-kata dari Daud jelas tidak terbersit gentar atau ketakutan. Daud justru menunjukkan keberanian yang begitu luar biasa. Tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa Daud punya keberanian yang begitu besar untuk berhadapan dengan Goliat, sedangkan tentara Israel yang lain tidak berani berhadapan dengan Goliat. Keberanian Daud didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Keyakinan bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Di tangan Tuhan pertempuran itu, dan Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Jadi Daud tidak menaruh harap pada pengalaman, pada kondisi fisik, ataupun juga pada persenjataan. Daud mendasarkan keyakinannya, keberaniannya pada keyakinan bahwa Allah akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Dan keyakinan itu bukan didasarkan pada iman yang membabi buta, melainkan didasarkan pada pengalaman iman bersama dengan Tuhan, yang ia nyatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36. Berulang kali Daud mengalami pertolongan Tuhan saat menggembalakan dombanya. Dan pengalaman itu menumbuhkan keyakinan di dalam Daud bahwa Tuhan yang sudah menolong selama ini pasti akan menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Dan pada akhirnya Tuhan sungguh-sungguh menolong Daud untuk mengalahkan Goliat.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disadari atau tidak, mungkin saat ini kita berada dalam posisi seperti Daud. Kita dalam posisi underdog. Di hadapan kita ada masalah yang sangat besar. Dan di atas kertas, kita tidak memiliki kemampuan, kapabilitas untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah itu bagaikan Goliat di hadapan Daud. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Daud kiranya memberi kita keyakinan dan membangkitkan keberanian di dalam diri kita bahwa kalau selama ini Tuhan sudah menolong kita untuk melalui setiap masalah dalam hidup kita, maka Dia pasti akan menolong kita untuk melalui masalah-masalah yang tengah dan akan kita hadapi dalam hidup kita. Sebesar apapun masalah itu, Tuhan pasti akan menolong kita. Kuncinya adalah jangan meletakkan harapan kita pada kepandaian kita, pada kemampuan kita, pada siapapun. Tetapi mari kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan yang selama ini sudah menolong kita dan pasti akan menolong kita dalam tiap langkah hidup kita ke depan. Karena itu apapun masalah yang kita tengah hadapi, bawalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan ketika kita sudah berhasil melalui masalah itu, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita untuk melalui setiap masalah yang tengah kita hadapi dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kita kecil, tetapi milikilah iman yang besar yang akan memampukan kita dengan pertolongan Tuhan melalui masalah-masalah sebesar apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Firman yang meneguhkan iman kami bahwa di dalam situasi apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Di dalam situasi sesulit apapun, Tuhan pasti akan menolong kami. Karena itu Tuhan, kami belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi hanya menaruh harap kami kepada Tuhan, untuk meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolong kami melalui setiap masalah dan pergumulan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkenan Tuhan yang terus memimpin menyertai tiap langkah hidup kami. Berkati juga ya Tuhan untuk pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah, memulihkan dan menguatkan. Kami coba berdoa bersama untuk gereja-Mu GKI Kutisari Indah, kiranya Tuhan terus menolong agar gereja-Mu boleh terus bertumbuh, berbuah lebat, dan menghasilkan karya-karya yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkatilah bangsa negara kami percaya Tuhan akan menolong Indonesia di tengah maupun juga setelah kami melalui pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan setiap doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya.